Baik, kita mulai kegiatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kemudian di sini telah berhadir juga Bapak Ketua Umum kita, Asosiasi Kontraktor Aceh, Bapak Mustafa Umar. Juga telah berhadir ada Bapak Sekjen AK yang sekaligus juga Direktur Utama PT Harum Jaya. Selamat datang, Pak. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat bersama-sama berhadir di webinar. Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh AK dan tim panitianya dari tim sekretariat AK yang hari ini webinar mengenai e-katalog konstruksi. Salawat serta salam yang tidak henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan kegigihan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan bersama. Mungkin juga telah berhadir dari rekan-rekan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah berhadir. Terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian juga untuk memberkahi kegiatan kita pagi ini, maka kita mulai dengan berdoa. Baik, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke inti pembukaan acara, yaitu yang pertama kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya nanti diteruskan dengan Mars AK. Aceh bersatu dalam membangun bangsa, ingin mampu bersaing dalam satu tujuan, sukseskan pembangunan nasional Indonesia. Asosiasi Kontraktor Aceh solid menghadapi persaingan global, saling bekerja sama, membina, menumbuhkan usaha jasa konstruksi terbaik nasional. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh,
kemajuan pembangunan bangsa. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, kemitraan masa depan ekonomi sejahtera. Hayat membangun, maju bermutu, tumbuh kembangkan pembangunan Indonesia Jaya. Baik, selanjutnya mungkin langsung kepada kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Ketua Umum AKA, yaitu Bapak Mustafa Umar ST. Pada Bapak Mustafa Umar, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita akan dapat berpartisipasi dalam acara webinar e-katalog konstruksi yang diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh. Selanjutnya, selawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan ke pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati teman-teman pengurus Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh beserta seluruh anggota, para partisipan dan juga masyarakat konstruksi yang juga ikut berpartisipasi dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh AKA pada hari ini. Mengawali sambutan ini, tentunya saya patut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudara Sekjen beserta seluruh tim sekretariat yang telah mempersiapkan webinar ini jauh hari hingga dapat berlangsung pada hari ini dengan baik, dan kita harapkan selesai tepat pada waktu sebagaimana yang direncanakan. Kegiatan webinar e-katalog konstruksi yang diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh ini merupakan wujud kepedulian daripada kita sesama pengurus untuk anggota, di mana AKA senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya menyangkut di bidang jasa konstruksi. Perubahan berlangsung begitu cepat sehingga kita perlu mengimbangi perkembangan tersebut dengan acara-acara seperti webinar yang sedang kita selenggarakan pada hari ini. Dan ini juga merupakan wujud kepedulian daripada pengurus AKA terhadap pembinaan kepada anggota-anggotanya yang berdomisili di seluruh Aceh dan di luar Pulau Aceh. Kegiatan ini adalah merupakan sebuah harapan bagi saya selaku Ketua Umum DPP AKA dan juga bagi kita semua. Kiranya bisa berlangsung sesuai yang direncanakan dan dapat bermanfaat kepada
kita selaku masyarakat konstruksi, khususnya yang bernaung di dalam organisasi Asosiasi Kontraktor Aceh. Oleh karenanya, kita berharap kepada seluruh anggota dan partisipan yang ikut berpartisipasi pada hari ini, kiranya dapat mengikuti acara ini dengan seksama hingga selesai dan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga perusahaan anggota-anggota Asosiasi Kontraktor Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mengakhiri sambutan ini, acara webinar e-katalog jasa konstruksi saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum telah membuka kegiatan webinar kita pagi ini. Mana disampaikan oleh Pak Ketum tadi, kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh. Mudah-mudahan seperti yang harapan Pak Ketum tadi, kegiatan pagi ini bermanfaat bagi khususnya anggota, umumnya kepada masyarakat konstruksi yang ada di Aceh. Baik, langsung saja mungkin ini yang kita tunggu bersama, yaitu pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Di sini sudah berhadir Pak Alvin Maulidin, yang nantinya akan memberikan materi terkait pengertian e-katalog konstruksi dan pengaturannya. Kemudian juga telah berhadir di sini Ibu Rahmadiani ya, yang nantinya Ibu Rahmadiani akan memberikan materi terkait tata cara pendaftaran e-katalog oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi. Oke, mempersingkat waktu, saya selaku co-host dalam hal ini juga merangkap sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Alvin Maulidin. Ruang Zoom-nya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Reza terkait sebagai moderator pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dengan tempat yang terbatas dan waktu yang terbatas, tetapi kita masih bisa berkumpul pada ruangan virtual Zoom meeting ini. Salawat besertakan salam. Tak lupa pula kita semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana karena perjuangan beliau sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Yang saya hormati kepada Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK, yang saya hormati kepada Bapak Mansur Saban selaku Sekjen AK, dan yang saya hormati pada rekan-rekan sekalian yang telah berhadir dan menyempatkan waktu untuk berhadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Alvin Maulidin, saya dari Sekretariat AK. Pada kesempatan kali ini, untuk beberapa waktu ke depan, izinkan saya sedikit memberikan informasi atau berbagi sedikit informasi terkait e-katalog. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin ada beberapa rekan-rekan yang telah mengetahui, bahkan mungkin sudah terlibat langsung pada e-katalog. Di sini mungkin kita bisa saling berdiskusi dan sharing informasi. Dan atau bagi rekan-rekan yang belum mengenal e-katalog, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama pada waktu yang singkat ini. Nah, sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui pada saat ini bahwa
perkembangan digitalisasi berkembang sangat dinamis di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, perkembangan ini sebenarnya sudah mulai terjadi pada awal tahun 1090. Yang 1990 yang kita masih mengingat, jika kita masih mengingat bahwa pada awal-awal tahun tersebut kita mengenal dengan yang namanya situs Kaskus. Mungkin pada saat itu salah satu dari beberapa platform yang awal mulanya melakukan transaksi jual beli online. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an itu juga mulai muncul beberapa platform lain, jual beli online lain yang mulai menjamur, seperti kalau kita bisa mengingat seperti Toko Bagus, dan diikuti dengan Gojek, Blibli, Blibli.com, Lazada, Shopee, dan seterusnya hingga saat ini. Nah, mulai saat itu hampir 40% kegiatan dari transaksi digital itu berperan langsung secara online. Jadi sudah mendomisili hampir sebesar 40% kegiatan transaksi digital. Nah, titik balik di mana digitalisasi itu mulai mendominasi melebihi 40% itu jika kita masih mengingat pada awal tahun 2020, di mana pada saat itu dunia itu diserang dengan yang namanya pandemi COVID, sehingga pemerintah melakukan pembatasan sosial, dan sejak saat itu juga digitalisasi berkembang dengan sangat cepat. Nah, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, dan suka atau tidak suka, otomatis kita akan dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dan hal itu terjadi hingga saat ini, merambat kepada segala sektor, baik itu sektor pendidikan. Kalau dulu kita mau mengambil privat itu, kita harus ke lokasi tempat les privat. Tapi sekarang kita dengan modal internet, dengan modal laptop, kita bisa memilih tempat les privat yang kita inginkan. Dan itu tersedia secara bebas di internet. Nah, selanjutnya contohnya adalah perizinan. Perizinan yang misal saat sebelum ada digitalisasi, mungkin perizinan seperti IMB itu harus kita urus secara manual, kita harus langsung datang ke kantornya. Dan saat ini semua perizinan, hampir semua perizinan birokrasi itu bisa kita akses hanya dengan mengakses situsnya saja. Nah, kita coba akan kembali membahas terkait e-katalog. Secara garis besar yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa sederhananya itu bahwa e-katalog itu memiliki pola yang sama dengan beberapa platform jual beli yang dewasa ini kita gunakan. Dengan demikian, kita sebagai pelaku konstruksi yang secara langsung berdampak terhadap perkembangan digitalisasi ini harus mengikuti kemana perkembangan ini bergerak, agar tidak tertinggal dengan mekanisme dan sistem digitalisasi. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya e-katalog. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh lembaga pengadaan barang atau jasa atau pemerintah, atau kita biasa kenal dengan LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, di dalam e-katalog itu sendiri akan memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri atau yang kita kenal dengan TKDN, produk dalam negeri, lalu ada produk SNI, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang atau jasa. Nah, apa sih keunggulan e-katalog?
ada 3 keunggulan yang sangat mendominasi untuk e-katalog itu sendiri. Yang pertama, karena dia merupakan sistem digital, otomatis semua prosesnya akan berjalan sangat cepat. Jadi mempercepat proses penyediaan barang atau jasa di berbagai instansi. Dan yang kedua, e-katalog ini menjamin kepastian spesifikasi teknis barang atau jasa yang dipesan dan harganya yang ditawarkan juga akan seragam. Karena jika kita melihat bahwa selama ini spesifikasi teknis itu kan disediakan oleh pengguna jasa, tetapi pada e-katalog ini penyedia jasa menyiapkan spesifikasi teknis dan pengguna jasa akan memilih spesifikasi teknis yang sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, keunggulan dari e-katalog itu bisa meminimalisir praktek kecurangan dan korupsi karena seluruh transaksi yang ada pada e-katalog ini akan bersifat transparan. Jadi kita bisa melihat seluruh transaksinya. Selanjutnya saya akan mengenalkan secara garis besar tahapan pendaftaran e-katalog. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Ini secara garis besarnya saja bahwa saat kita ingin mendaftar e-katalog, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki akun LPSE. Nah, pada akun tersebut harus aktif agregasi data penyedia atau ADP ya. Selanjutnya kita akan mengisi atau melengkapi informasi kualifikasi dari penyedia jasa. Nah, pengisian pada aplikasi ini biasa kita mengisinya pada aplikasi SIKAP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Selanjutnya, ketika kita telah mengisi dan melengkapi, kita bisa langsung login pada website e-katalog sebagai penyedia. Selanjutnya, kita bisa mendaftarkan produk-produk pada pengumuman penyedia yang sedang dibuka. Jadi harus diingat juga bahwa pada e-katalog ini setiap daerah lokal, misal kita ambil contoh pada Provinsi Aceh, nah pemerintah Aceh itu akan membuka etalase-etalase kategori dari setiap e-katalog. Jadi kita hanya bisa menawarkan produk-produk kita terkait etalase yang telah dibuka. Nah, di sini juga kita akan pelajari beberapa persyaratan dan kualifikasi dari penyedia. Selanjutnya, ketika kita sudah mendaftarkan produk, kita akan diminta untuk melengkapi beberapa dokumen, persyaratan, kualifikasi secara lengkap dengan format digital. Nah, ini ada beberapa dokumen digital yang harus kita lengkapi untuk menunjang produk-produk yang akan kita tawarkan nanti. Seperti ada brosur, detail produk, spesifikasi, dan foto-foto produk yang akan kita tawarkan. Nah, setelah semua proses itu selesai, maka produk yang sudah kita daftarkan tadi akan dilakukan verifikasi oleh sistem. Nah, untuk verifikasinya ini sendiri akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dan jika semua persyaratan dari produk-produk yang telah kita daftarkan tadi itu sesuai, maka produk secepatnya akan mulai tayang di e-katalog. Nah, sedikit informasi untuk rekan-rekan sekalian bahwa untuk saat ini daftar etalase produk yang telah dibuka di Provinsi Aceh sebenarnya ini saya rangkum khusus untuk bidang konstruksi. Jadi rekan-rekan sekalian kalau memang mau melihat apa sih etalase yang telah dibuka selain di bidang konstruksi itu bisa langsung mengakses website e-katalognya. Jadi ini saya rangkum etalase produk yang telah dibuka di Provinsi Aceh, ada 8 khususnya untuk bidang konstruksi. Yang pertama itu ada marka jalan Provinsi Aceh, yang kedua ada perlengkapan jalan, selanjutnya ada beton precast, selanjutnya ada pemeliharaan gedung, aspal, beton ready mix, bahan material, dan rumah layak huni. Nah, untuk daftar etalase ini akan segera diupdate
sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Provinsi Aceh. Nah, untuk marka jalan sendiri, ada daftar KLBI yang harus dipenuhi perusahaan untuk melakukan pendaftaran produknya, yaitu yang pertama adalah instalasi, sinyal, dan rambu-rambu jalan. Nah, KLBI ini harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan mendaftarkan produknya. Nanti untuk setiap kategori, kita bisa melihat subkategori jika langsung kita nanti bisa mengakses website dari e-katalog itu sendiri. Selanjutnya ada pelengkapan jalan Provinsi Aceh dengan daftar KLBI. Yang pertama itu industri peralatan, penerangan lainnya. Yang kedua itu ada instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan. Selanjutnya ada beton precast untuk pemerintah daerah Provinsi Aceh dengan daftar KLBI, industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi. Selanjutnya ada perdagangan besar bahan konstruksi. Selanjutnya ada perdagangan besar sebagai berbagai macam material bangunan. Selanjutnya ada pemerahan gedung atau bangunan kantor dengan daftar KLBI, konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung lainnya, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung perkantoran. Selanjutnya ada etalase aspal Provinsi Aceh dengan daftar KLBI industri barang galian, bukan logam lainnya. Selanjutnya ada industri produk hasil kilang minyak bumi. Ada KLBI perdagangan besar bahan bakar, padat, cair, dan gas. Lalu ada perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, dan ada perdagangan besar berbagai macam material bangunan. Lalu ada beton ready mix dengan daftar KLBI, industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, dan ada industri mortar atau beton siap pakai. Selanjutnya ada etalase bahan material Provinsi Aceh dengan daftar KLBI, ada 10, bisa dilihat sendiri di sini. Bahwa yang pertama itu ada industri barang dari kawat, industri bata, mortar, semen. Selanjutnya ada industri batu bata dari tanah liat atau keramik. Selanjutnya ada industri genteng dari tanah liat, industri paku, mur, dan wood. Selanjutnya ada penggalian pasir. Selanjutnya ada perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. Ada perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi. Ada perdagangan besar berbagai macam material bangunan, dan yang terakhir ada perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya. Selanjutnya ada rumah layak huni, kategori rumah layak huni. Yang pertama itu daftar KLBI-nya adalah konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung lainnya, dan konstruksi gedung perkantoran. Mungkin untuk saat ini hanya beberapa, ada 8 tadi ya, etalase yang sudah dibuka, mungkin untuk kedepannya akan dibuka. Jadi kita bisa mengupdate, kita sering-sering aja kita lihat websitenya. Jadi kita tahu untuk perusahaan kita itu bisa memasarkan produk di etalase yang mana. Nah, sebelumnya saya juga akan sedikit memberikan format seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa kita harus, setelah kita mendaftar, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan seperti brosur. Di sini sudah saya siapkan contoh brosur. Sebentar. Bisa dilihat. Nah, ini saya mengambil salah satu etalase dari kategori pemeliharaan gedung bangunan kantor. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah kita melakukan pendaftaran, kita diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen digital, yang salah satunya adalah brosur. Kita di sini, nah sebenarnya ini brosur ini sama seperti brosur-brosur produk pada umumnya. Kita seperti memasarkan, di sini kita bisa, misal contoh di sini untuk pemeliharaan gedung, nanti ada sub
kategorinya adalah pekerjaan penggantian plafon. Nah, di sini kita bisa menampilkan atau memberikan konten seperti deskripsi produk, terus ada foto-foto yang kita berikan. Nah, untuk format brosur ini sendiri sebenarnya tidak ada yang baku, jadi ini tergantung kreativitas kita sendiri, bagaimana kita memasarkan atau menawarkan produk kita. Jadi ini adalah halaman utama dari produk kita. Jadi saat konsumen, dalam hal ini adalah pengguna jasa, ingin melihat spek atau deskripsi produk yang kita tawarkan, otomatis pengguna jasa akan melihat brosur-brosur yang kita tampilkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan juga sedikit memberikan contoh informasi terkait persyaratan. Sebentar. Persyaratan yang harus kita penuhi. Persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah pengumuman resmi dari pemerintah Aceh terkait etalase atau kategori produk yang sedang dibuka gitu. Ini kita ambil contoh pada etalase pemeliharaan bangunan gedung atau kantor. Nah, di sini ada kategori-kategori yang telah dibuka. Kategorinya itu misalnya yang pertama itu pengecatan bangunan atau gedung, dan dengan sub kategori pengecatan tembok, kayu dan besi. Nah, persyaratan yang harus dimiliki itu di sini kita bisa melihat sendiri di poin B. Pelaku usaha yang diundang untuk kategori pemeliharaan gedung atau bangunan kantor adalah yang pertama itu telah memenuhi syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Selanjutnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha atau KLBI. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa setiap etalase yang dibuka itu ada daftar KLBI yang harus kita penuhi. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan umum yang harus kita miliki sebelum kita melakukan pemasaran produk. Selanjutnya, tentu pasti kita akan bertanya bagaimana cara atau menghitung harga yang akan kita tampilkan pada etalase produk kita di e-katalog. Di sini juga ada diberlakukan peraturan terkait harga. Jadi kita sebagai penyedia jasa, kita akan menyampaikan informasi harga satuan yang kita tawarkan pada setiap produk yang ditawarkan, minimal terdiri dari beberapa item biaya. Yang pertama itu adalah material, biaya uji laboratorium jika ada, terus ada biaya pengiriman untuk wilayah pengelola katalog elektronik. Selanjutnya ada overhead atau keuntungan, dan ada biaya pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin ada beberapa biaya yang harus kita penuhi. Kalau kita lihat ini sedikit mirip dengan AHSP ya. Kita udah tahu bahwa AHSP juga memuat beberapa item biaya pada setiap satuan pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan dari e-katalog secara umum. Tentu saja kita sebagai pelaku konstruksi saat ini kita memang dituntut untuk bisa paling minimal mengikuti perkembangan digital atau digitalisasi yang mau tidak mau yang memang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti, karena bukan tidak sedikit bahwa rekan-rekan kita yang sama-sama pelaku konstruksi juga yang tidak bisa mengikuti perkembangan digital ini mengalami harus gulung tikar atau kata lain bangkrut karena tidak sanggup mengikuti perkembangan dari digitalisasi ini.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian, dan jika ada beberapa kesalahan dalam penyampaian, itu dari saya, dan apabila ada kebenaran tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kepada Pak Alvin Maulidin ya, yang telah memberikan materinya mengenai pengertian e-katalog serta pengaturannya. Kemudian yang saya catat tadi juga ada keunggulan ya Pak Alvin ya, di mana sistemnya sudah online, kemudian spek teknisnya juga jelas, kemudian juga meminimalisir ya kecurangan ya. Ya, betul, Kemudian Pak. juga tadi Pak Alvin juga sudah membuat sebuah contoh draft brosur, mungkin bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang badan usaha jasa konstruksi mungkin bisa jadi pedoman awal ya, walaupun standar untuk brosur tidak ditentukan. Mungkin kreativitas masing-masing badan usaha ya Pak Alvin ya. Ya, betul. Itu kan Ya. kreativitas dari masing-masing kita ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum tanya jawab, kita masuk ke pemateri kedua, karena pemateri kedua ini juga berhubungan dengan pemateri pertama, yang mana mungkin lebih detail menjelaskan bagaimana mekanisme pendaftaran produk di e-katalog, khususnya konstruksi. Waktu dan ruang Zoom, saya persilakan kepada Bu Rahmadiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan untuk bisa mengikuti webinar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Mustafa Umar selaku Ketua AK dan Bapak Mansur Sya'ban selaku Sekjen AK. Dan yang saya hormati juga kepada instansi dari penyedia atau perorangan yang sudah menyempatkan diri hadir mengikuti webinar katalog elektronik pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Reza selaku moderator atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang katalog elektronik. Dan terima kasih juga atas begitu besarnya antusiasme Bapak Ibu yang hadir, dan juga saya mengapresiasi atas kegiatan webinar hari ini. Semoga dengan adanya penyelenggaraan webinar hari ini, kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama sekaligus bisa bermanfaat. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan materi tentang Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan materi tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa, Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang mudah, cepat, transparan, dan tercatat secara elektronik. Katalog elektronik ini terdiri atas katalog elektronik nasional, yaitu yang dikelola oleh LKPP, katalog elektronik sektoral yang dikelola oleh kementerian atau lembaga, dan katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah atau daerah. Berikut adalah bagan alur untuk proses pencantuman produk pada katalog elektronik. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ada jalur merah dan jalur hijau, di mana jalur merah adalah jalur untuk etalase yang belum tersedia, sedangkan jalur hijau adalah untuk etalase produk yang sudah tersedia. Di jalur merah ini adalah jalur PP atau PPK untuk penelaan produk dan pembuatan etalase produk. Sedangkan etalase yang sudah tersedia di sini adalah tahapan pelaku usaha yang sudah bisa berpartisipasi dalam mengikuti untuk pendaftaran sampai dengan penayangan produk.
Selanjutnya adalah Bapak Ibu jika sudah memiliki akun SPSE, maka Bapak Ibu juga bisa mengakses akun katalog elektronik dan akun sikap. Karena di mana akun SPSE ini adalah sama dengan akun katalog dan akun sikap. Selanjutnya, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun SPSE, Bapak Ibu bisa mendaftarkan penyedia untuk di LPSE terdekat, untuk mengunjungi LPSE terdekat. Tahap selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun SPSE, Bapak Ibu bisa mengakses ke halaman sikap. Karena di sini di halaman sikap ini Bapak Ibu untuk bisa mengupdate data KBLI dan data-data izin usaha lainnya untuk bisa mengikuti produk yang ada di katalog elektronik. Di sini Bapak Ibu diarahkan untuk masuk ke akun sikap untuk mengisi username dan password. Dan di bawahnya bisa Bapak Ibu lihat di sini ada izin usaha, akta, manajerial, SDM, pengalaman perusahaan, peralatan, dan pajak. Di pengalaman dan peralatan ini Bapak Ibu bisa ngisi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan di dokumen pengumuman paket yang Ibu pilih. Jika sudah mengisi data tersebut, Bapak Ibu bisa login ke tahap halaman e-katalognya. Di bagian atas kanan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada login. Langsung Bapak Ibu login dengan sebagai login penyedia. Bapak Ibu isikan username dan password. Jika sudah, tahap selanjutnya di sini Bapak Ibu diarahkan untuk membaca syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuannya, di mana syarat dan ketentuan penyedia tersebut dijelaskan ada beberapa poin. Yang pertama tentang hak dan kewajiban penyedia katalog elektronik. Yang kedua, hak dan kewajiban LKPP atau pengelola katalog elektronik. Yang ketiga, perbuatan yang dilarang. Keempat, perpajakan. Kelima, pembaruan informasi dan penambahan produk. Yang keenam, sanksi. Yang ketujuh, pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik. Yang kedelapan, pembaruan. Kesembilan, penggunaan produksi dalam negeri. Dan yang terakhir adalah ketentuan lainnya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sanksi penyedia apabila melanggar kewajiban atas syarat dan ketentuan katalog elektronik, maka penyedia dikenakan surat peringatan pertama. Poin yang kedua, apabila penyedia melanggar pelanggaran yang sama atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada syarat dan ketentuan penyedia, maka penyedia dikenakan surat peringatan kedua atau penghentian sementara dalam sistem transaksi e-processing selama 6 bulan. Yang ketiga, apabila penyedia katalog elektronik melakukan pelanggaran yang sama atau melakukan pelanggaran yang lain sebagaimana disebutkan dalam syarat dan ketentuan, maka penyedia dikenakan surat peringatan ketiga dan penurunan pencantuman penyedia katalog elektronik dari katalog elektronik selama 1 tahun. Yang keempat, apabila penyedia melakukan pelanggaran yang tercantum di huruf E angka 3, yaitu membuat dan menyampaikan secara tidak benar dokumen atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan syarat dan ketentuan, maka Bapak Ibu dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun dan ketentuan sanksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang terakhir di sini ada apabila katalog elektronik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor atau aparat penegak hukum, terdapat kerugian negara yang timbul akibat syarat dan ketentuan penyedia, maka penyedia wajib mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, jika sudah menyetujui syarat yang tadi disampaikan, tahap selanjutnya di sini ada kita diarahkan untuk mengisi surat pernyataan. Ada surat pernyataan keabsahan atau kebenaran informasi produk dan harga. Di sini bisa Bapak Ibu lihat di bagian dokumen pendukung, di sini Bapak Ibu bisa lampirkan juga SPT 2 tahun terakhir dan akta perubahan terakhir. Jika sudah mengupload persyaratan tersebut, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengeklik di bagian atas, di bagian profil, dan daftar syarat kualifikasi penyedia. Nanti akan muncul seperti yang ada di monitor Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diarahkan untuk mensinkronkan data sikap yang tadi Bapak Ibu isi di bagian sikap ke halaman e-katalog. Tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang alur proses prakatalog. Yang tadi saya jelaskan tentang pendaftaran, mungkin sampai di sini sudah kita sinkronkan data-data yang diperlukan di sikap sampai ke e-katalog. Tahap selanjutnya sudah bisa kita ikuti alur proses untuk prakatalog. Untuk tahap prakatalog ini bagi calon penyedia, jika sudah diumumkan pengumuman oleh pengelola, maka kita bisa melihat dokumen pengumumannya dan menginput produk sampai dengan selesai. Di tata cara penambahan produk atau penginputan produk, di sini bisa kita lihat di bagian atas yang terdapat poin produk dan tambah produk. Di sini bisa kita pilih di bagian tambah produk. Bapak Ibu diarahkan untuk memilih etalase produk mana yang ingin Bapak Ibu tayangkan. Di sini saya kasih contoh satu etalase adalah untuk pembangunan rumah Risa untuk sekolah. Di sini bisa kita pilih etalase produk yang tampil di bagian ini adalah produk yang sudah sesuai dengan KBLI yang kita punya. Tahap selanjutnya kita cek syarat dan ketentuan. Di cek syarat ketentuan ini kita diarahkan untuk mengunduh dokumen pengumumannya. Di dokumen pengumumannya di sini dijelaskan tentang kategori produk yang tadi sudah Pak Alvin sampaikan juga. Dan dokumen pengumumannya dimulai dari spesifikasi teknis dan syarat-syarat kualifikasi lainnya. Di sini kita juga bisa melihat waktu pendaftaran dibuka dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Tahap selanjutnya bisa kita lanjut dengan buat produk. Bisa kita klik di bagian bawah sebelah kanan. Jika sudah, di sini diarahkan kita untuk mengisi produk yang ingin kita tayangkan. Di sini saya kasih contoh untuk rumah tapak Risa tipe 36 yang standar. Saya pilih produk tersebut dan saya isikan bagian-bagian yang ingin kita isikan di sini. Ada etalase produk, merek penyedia, nomor produk penyedia, jenis produk, dan sebagainya. Di bagian nama produk ini, Bapak Ibu, jika sudah mengisi, tidak bisa kita ubah lagi, karena ini hanya sekali yang bisa kita isi, tapi untuk yang lainnya nanti bisa kita ubah. Di bagian merek, jika tidak memiliki merek, boleh kita skip. Kita lanjut ke nomor produk ini. Nomor produk ini terserah bebas ya Bapak Ibu, mau isi angka berapa aja. Dan tahap selanjutnya di sini kita isi unit pengukuran dan berlaku sampai produk
yang kita tayangkan ini sampai dengan kapan itu kita yang tentukan, tapi batasnya 1 tahun ya, per tahun ya. Untuk sertifikat TKDN di sini jika Bapak Ibu tidak punya boleh di skip, dan jangan lupa Bapak Ibu simpan. Tahap selanjutnya di sini ada KBKI, bisa Bapak Ibu carikan di pencarian yang berkaitan dengan nama produk yang Ibu tayangkan. Di sini saya kasih contoh pencarian produk. Untuk beton, saya pilih salah satu di antara yang sudah ditampilkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap untuk pengisian spesifikasi produk. Di sini ada beberapa poin yang harus kita isi yang sudah kita buat ya, spesifikasi tadi yang sudah dijelaskan juga sama Pak Alpin. Dan kita upload gambar dan lampiran yang sudah kita buat seperti brosur dan lainnya. Tahap selanjutnya adalah wilayah jual dan harga produk. Di sini saya pilih untuk produk tersebut saya jual di wilayah Nanggro Aceh Darussalam ya. Jadi di Nanggro Aceh Darussalam ini ada berbagai macam kabupaten dan kota. Jadi saya pilih di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Tahap selanjutnya di bagian bawah di sini kita bisa unduh untuk format unggah harga dan unggah referensi ongkos kirim. Di sini saya kasih contoh untuk formatnya. Di sini Bapak Ibu tidak bisa merubah format yang sudah diberikan. Di sini bisa kita isi dengan harga ongkos kirim berapa ke kota-kota yang mana yang ingin kita tuju. Dan satu lagi untuk template harganya ini untuk Ibu jual di total ya, total Bapak Ibu jual untuk harga produk tersebut, baik itu di harga pemerintah dan harga non-pemerintah. Jika sudah mengisi harga tersebut, kita untuk diarah jangan lupa untuk disimpan. Tahap selanjutnya di sini tahap dokumen pendukung harga. Di sini ada beberapa poin, ada PIB, struktur harga, dan bukti transaksi. Poin 1 dan poin 3 tidak punya, Bapak Ibu bisa mengunggah di bagian struktur harganya saja, yang ada bagian BOQ yang diberikan, yang sudah kita isi dari berbagai komponen. Di sini kita unggah, dan jangan lupa Bapak Ibu simpan. Untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa Bapak Ibu tayangkan produk tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu klik tayangkan. Tahap selanjutnya di sini sudah selesai proses untuk penayangan produk yang tadi saya jelaskan. Jika sudah Bapak Ibu bisa melihat paket yang sudah Bapak Ibu buat di bagian paket dan pilih paket baru. Di sini kita bisa cek ya. Baik, sampai di sini presentasi saya dapat menyimpulkan bahwa dari presentasi saya ini, katalog elektronik ini adalah aplikasi yang sangat berguna untuk pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terkait pengadaan barang atau jasa dalam menyediakan berbagai macam produk. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga bermanfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pemaparan dari Bu Rahmadiani ya terkait proses pendaftaran, dan juga tadi juga sudah dijelaskan teknis
di dalam akunnya ya Bu. Apabila mungkin dari rekan-rekan badan usaha yang sudah memiliki akun LPSE mungkin bisa langsung masuk di EasyCup ya Bu ya. Mungkin tadi sudah Iya, dijelaskan Bu benar Pak Izin. Rama, ada beberapa tahapan termasuk mungkin memasukkan identifikasi badan usahanya bergerak di bidang apa, kemudian produk yang akan dipaparkan ataupun di post di e-katalognya ya. Mungkin sedikit Bu Rama ini saya menarik, kayaknya e-katalog ini kayak Shopee ya Bu Rama ya. Jadi Ya, betul Pak Izin. masing-masing badan usaha misalkan bisa memasarkan produknya, kemudian harganya sesuai yang ingin dipasarkan, gitu ya. Kemudian juga tadi yang tidak kalah penting ada sanksi ya, Bu Rahman. Tidak hanya sekedar kemudahan, Ya, tapi ada betul Pak sanksi ya Izin. di sini. Jadi Ya tadi juga sanksinya juga ya, betul Pak Izin. sangat ini ya, maksudnya buat pengaruh pada badan usaha, bisa-bisa nanti di blacklist ya. Betul begitu, Bu Rahman? Betul, betul Pak Izin. Ya. Kemudian jadi saya juga melihat dari materi yang disampaikan dari badan usaha nanti bisa memilih wilayah kerja ataupun wilayah penjualan produknya. Dan juga ada ongkir yang bisa ditetapkan. Kemudian endingnya seperti yang tadi disampaikan Pak Alvin ya, bahwasanya nanti ada upload brosur. Itu mungkin salah satu syarat ketika sebelum di-post ya Pak Alvin ya. Iya, betul Pak. Ya. Baik, mungkin itu pemaparan dari Bu Rahmadiani. Jadi saya melihat ini suatu hal yang sangat menarik. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah berhadir, dipersilakan bagi peserta sekalian yang ingin bertanya, baik dari pemateri pertama tadi Pak Alvin terkait pendaftaran, kemudian dari Bu Rahmadiani terkait tata cara pendaftaran lebih detailnya tadi. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit untuk Pak Alvin nih, dari ruang chat Zoom ada yang bertanya nih Pak, dari Karya Indo. Mungkin dari Karya Indo mungkin meminta ini Pak, surat daftar e-katalog yang dibuka pemerintah Aceh agar bisa dibagikan. Atau mungkin dari Karya Indo mungkin bertanya langsung, dipersilakan. Pada Karya Indo di panggilan ulang atau orangnya kemana nih? Mungkin Pak Alvin itu, Pak Alvin mungkin bisa di-share permintaan dari Karya Indo tadi, bahwasanya untuk Ya Pak, ini ya. kan karena etalase-nya ada lebih dari satu, sedang mengumpulkan satu file, jadi butuh waktu sebentar. Oh. Atau Pak Alvin mungkin lebih singkat kita berikan link atau ini Pak Alvin yang bisa diakses. Kalau mau akses langsung sebenarnya bisa langsung ke websitenya. Cuman ini kebetulan juga saya udah merangkum yang khusus untuk bidang konstruksi yang seperti saya jelaskan tadi bahwa ada 8 etalase telah dibuka dan saya juga ada merangkum pengumuman-pengumumannya. Jadi di pengumuman itu ada kategori dan subkategori
untuk penjelasan dari etalase yang telah dibuka. Itu karena lebih dari satu nih saya sedang mengumpulkan karena filenya terpisah-pisah gitu Pak. Oh, baik. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin dari pemateri 1 Pak Alvin juga akan meng-share nanti di kolom chat, yaitu etalase yang sudah dibuka oleh Provinsi Aceh. Mudah-mudahan bisa semuanya bisa mengaksesnya ya. Tadi nih ada yang bertanya dari kontraktor Aceh nih. Ya, silakan Pak. Mungkin untuk dihidupkan kamera, kemudian perkenalkan diri Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak, ini mohon maaf, video saya kurang jernih dan bersih. Jadi saya bertanya saja, Pak. Kepada Pak Alvin, saya mau bertanya, Pak. Itu di etalase itu ada barang, apakah ada jasa juga, Pak Alvin? Kemudian untuk nilai barang dan jasa itu maksimal berapa juta tuh Pak? Nilainya berapa maksimal yang bisa kita tawarkan di katalog itu? Terima kasih Pak Alvin. Baik, terima kasih darinya kontraktor Aceh ya. Mungkin Pak Alvin ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu mungkin langsung saja dijawab ya, sebelum nanti kita kasih kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya. Mungkin Pak Alvin pertanyaan pertama, e-katalog itu apakah hanya barang dan jasa atau ada produk lain nih? Itu yang pertama. Pertanyaannya yang kedua, nilai yang bisa ditawarkan di e-katalog. Ya, kepada Pak Alvin mungkin silakan untuk dijawab. Ya, terkait e-katalog ini kan sebenarnya untuk kita yang di bidang konstruksi, kita kan biasanya kan menawarkan jasa. Kita ambil contoh pekerjaan pengecatan dinding. Nah, otomatis kan kita yang kita tawarkan untuk kegiatan konstruksi biasanya yang ditawarkan itu jasa. Nah, untuk pertanyaan tadi, apakah harga maksimal ya, ada harga maksimal, bahwa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk perincian harga dari pemerintah Aceh sendiri ada beberapa item perincian harga. Sebentar biar saya perlihatkan kembali. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk harga itu sendiri, sebenarnya kalau ditanya apakah ada batas maksimal, ya sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan. Misal pekerjaan pengecatan, otomatis harga satuannya itu per meter luas. Jadi untuk dapat harga bakunya berapa, itu ada beberapa item yang harus dipertimbangkan seperti biaya material, biaya uji laboratorium jika diperlukan, terus ada biaya pengiriman untuk wilayah pengolahan katalog elektronik. Tadi juga sudah dijelaskan dengan Ibu Rahma ya. Selanjutnya ada biaya overhead atau keuntungan. Lalu ada biaya pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu Pak Mai. Baik, mungkin itu tadi. Dari saya. Ya, terima kasih Pak Alvin atas jawabannya dari tadi penanya dari kontraktor Aceh. Mungkin beliau juga salah satu ini ya, pengusaha jasa konstruksi. Tadi pertanyaannya apakah katalog itu barang atau jasa? Mungkin Pak Alvin sudah menjawab. Karena ini konstruksi yang dipasarkan itu jasa ya Pak Alvin ya. Kemudian tadi untuk ya, nilai kemungkinan bahwa kan ini untuk katalog itu sendiri kan ada
pengadaan barang atau jasa, bisa barang bisa jasa gitu. Oh, baik. Berarti dua-duanya Pak Alvin ya? Ya, Baik, yang kedua mungkin nilai maksimal tadi seperti yang disampaikan Pak Alvin, juga di situ sudah ditetapkan ada nilai, kemudian apa nilai yang akan ditawarkan, kemudian ada yang termasuk pajak ya Pak Alvin ya. ya benar. Ya, mungkin itu untuk jawabannya pada kontraktor Aceh ya. Bagaimana Pak untuk ininya? Sudah dapat dimengerti? Ya. Untuk selanjutnya ke penanya kedua dipersilakan. Kepada peserta mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, apakah ini e-katalog sama dengan Shopee, mungkin bisa ditanya ya Pak Alvin ya? Atau beda ini? Ya, betul. Jadi secara prinsipnya sebenarnya bisa kita katakan sama ya. Cuman karena ini wilayahnya pemerintah, antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kita sebagai penyedia jasa yang menawarkan produk, jadi ada beberapa peraturan yang mungkin lebih ketat dibandingkan dengan platform jual beli online yang umum kita gunakan. Nah, termasuk sanksinya juga berat nih Pak Alvin ya? Bisa-bisa di blacklist. Iya, ada sanksinya. Ya benar. Baik, kepada Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya, untuk mungkin kita buka untuk 3 penanya dulu. Silakan. Tadi sudah ada 1 penanya dari kontraktor Aceh. Mungkin 2 penanya lagi. Ini tidak ada yang bertanya, sudah paham atau seperti apa nih? Atau malu bertanya nih Pak Alvin? Mungkin agak dipancing dulu Pak Alvin. Baik, Pak Moderator, boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan atas nama Pak Zeli ya? Iya, betul, Pak. Ya, silakan Pak Zeli. Saya ingin menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Cik Rahma. Misalnya setelah kita daftarkan produk kita, misalnya saya ada produk bata dan produk saya sudah ada yang besar, dipesankan dalam skala besar, misalnya 100 biji, sedangkan yang ada stok saya 90 biji. Apakah ada kenakan sanksi atau kita laporkan dulu bahwa produk yang dipesan itu tidak sampai sesuai pemesanannya? Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Pak Alvin. Untuk siapa nih? Kita langsung ke Pak Alvin mungkin. Atau nanti ditambahkan oleh Bu Rahma. Karena ini berkaitan dengan sanksi tadi Pak Alvin. Seperti yang dibahas. Pertanyaan dari Pak Jeli, beliau mempunyai produk. Yang disampaikan ini produknya bata. Ya, betul. Nah, beliau memasarkan ataupun mendaftarkan di katalog itu, kemudian ada permintaan dari pengguna itu misalkan tadi 90 bata itu yang ready, kemudian yang minta 100 itu teknisnya apakah beliau nanti ketika setelah dipesan oleh pengguna beliau disanksi atau ada pemberitahuan dulu? Mungkin itu Pak Alvin itu bisa dijawab. Begitu ya Pak Jeli?
Ya, betul Pak. Ya. Silakan kepada Pak Alvin. Iya Pak Zeli ya tadi ya. Ya. Pak, jadi pertanyaan tadi jika produk yang ada atau yang tersedia yang kita cantumkan di etalase itu ternyata berbeda dengan produk yang kita miliki gitu jumlahnya. Gitu ya maksudnya. Ya, betul Pak Alvin. Nah, jadi sebenarnya untuk update informasi di etalase itu kita bisa melakukan per periode ya. Jadi kapan misal jumlah produk yang kita miliki itu kita harus sesuaikan dengan yang tersedia. Artinya jika memang ada perubahan dari jumlah produk, seharusnya kita mengupdate informasi pada etalase produk yang kita miliki di katalog. Seperti itu Pak Jeli. Jadi untuk menghindari juga kesalahan informasi yang kita berikan terhadap pengguna terkait dari produk yang kita tawarkan. Karena nanti seperti yang sudah dijelaskan Bu Rahma, jika ada informasi yang keliru atau yang tidak sesuai seperti itu Pak Jeli. Pak Alvin mungkin bisa diulang kembali Pak Alvin, suaranya terputus-putus nih Pak Alvin. Tes. Ya, silakan Pak Alvin. Iya, yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk produk yang kita tawarkan terkait jumlah produk yang kita tawarkan di etalase, kita itu bisa mengupdate informasi produk, baik itu harga atau jumlah produk setiap waktu. Jadi kita harus mengupdate-nya karena jangan sampai ada kesalahan informasi yang terdapat pada etalase kita, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Rahma bahwa kekeliruan atau kesalahan informasi tersebut nanti bisa saja itu diberikan sanksi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alvin. Mungkin Bu Rahma ada yang mau ditambahkan? Atau sudah pas Bu Rahma atau yang disampaikan Pak Alvin? Baik Pak Reza, mungkin saya di sini menjelaskan tentang sanksi ya. Sanksi tadi dijelaskan sama Pak Alvin. Sanksi itu berupa yang ada di syarat dan ketentuan katalog elektronik. Bapak Ibu bisa baca di bagian huruf H, di bagian sanksi ini ada 5 poin yang ini ada beberapa sanksi yang untuk penyedia yang melanggar di bagian huruf H, ada bagian sanksi di sini ada 5 poin yang menjelaskan tentang penyedia jika ada melanggar dari pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan katalog elektronik. Seperti itu Pak Reza yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit tadi Bu Rahma menambahkan ya, bahwasanya sanksi itu ada 5 poin ya.
Mungkin Pak Jeli itu jawaban dari Pak Alvin dan Bu Rahma, yang dimana tadi saya dapat sebuah kesimpulan atau garis besar ketika memaparkan atau produk di e-katalog ini harus benar-benar sesuai ya. Istilahnya produk yang tersedia dengan produk yang dipasarkan. Karena ini menjadi tanggung jawab pelaku badan usaha ya, yang Bu Rahma ya, yang mempunyai akun LPSE ya. Karena nanti salah Betul, Pak menginput atau salah memberikan informasi bisa dikenakan sanksi ya. Termasuk mungkin Pak Jeli tadi memaparkan ketika beliau memaparkan produknya di e-katalog yang tersedia misalkan di pos 100 bata, kemudian dipesan oleh pengguna, ternyata produknya hanya 90 yang ready. Berarti itu bisa kena sanksi ya, karena menyampaikan informasi yang tidak konkret ya. Mungkin begitu Bu Rahma ya singkatnya. Mungkin itu Pak Jeli untuk penjelasannya. Ya, baik Pak Raja, sudah jelas Pak Raja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Tadi ada yang ingin bertanya nih Pak Rizal ya. Pak Rizal, dipersilakan Pak. Ya. Halo Pak Rizal. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Halo Pak Reza. Ya, dengan Bu Ade ya, dari CV Asia Santai. Silakan Bu Ade. Saya ingin tanya nih Pak Reza, untuk cara mendaftarnya kan kami belum masuk ke prakteknya. Nanti kalau udah masuk ke situ dan ada yang ingin kami tanya, kemana kami ingin bertanya nih Pak Reza? Apa boleh ke AK Pak Reza? Baik, terima kasih Bu Ade. Pertanyaannya mungkin untuk Sekretariat AK ya Bu Ade ya. Ketika masuk di akun e-katalognya ada ya hal yang kurang jelas, mungkin ada median atau tempat bertanya ya Bu Ade ya. Karena di akunnya tidak disediakan tempat bertanya, mungkin dari Pak Sekjen nih mungkin kita minta jawabannya, apakah bisa bertanya ke Sekretariat AK atau seperti apa teknisnya Pak? Mungkin kepada Pak Mansur Saban dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua yang berhadir di sini, narasumber dan host moderator. Jadi terkait dengan e-katalog konstruksi khususnya untuk wilayah Aceh, hari ini dari DPP sudah menyiapkan tempat sekretariat
untuk jika ada rekan-rekan ingin membantu rekan-rekan ingin mendaftarkan e-katalog, membantu supaya bisa akses, karena ke depan mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan rehab itu diikut di e-katalog. Jadi untuk pertanyaan tadi, saya rasa inilah peran kami sebagai Sekretariat AK, Asosiasi Kontraktor Aceh, memfasilitasi semua rekan-rekan pengguna penyedia jasa, baik perorangan ataupun badan usaha, membantu dalam hal mendaftarkan e-katalog atau hal-hal yang lain yang ditanyakan terkait dengan e-katalog tersebut. Demikian, Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Dan itu juga telah menjawab dari pertanyaan Bu Ade ya. Mungkin dalam hal ini Asosiasi Kontraktor Aceh membuka pintu selebar-lebarnya bagi badan usaha, khususnya jasa konstruksi, baik itu perorangan atau badan usaha. Ketika ada kendala dalam pendaftaran e-katalog bisa langsung datang berkunjung ke bagian Sekretariat AK. Mungkin itu jawabannya Bu Ade. Mungkin untuk semua juga para bapak-bapak, ibu sekalian yang berhadir ya, informasi pada semua. Karena AK ini juga Asosiasi Kontraktor Aceh yang berpusat memang di Aceh ya, bukan kantor perwakilan, tetapi memang berada di Provinsi Aceh sebagai salah satu kantor pusatnya di Aceh. Mungkin lebih memudahkan Bapak-Bapak Ibu sekalian selaku Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk apakah itu nanti dalam hal berkunjung atau berkomunikasi. Mungkin seperti itu. Baik, kita tunggu penanya selanjutnya. Dipersilakan. Ya Pak Reza, untuk file tadi sudah saya kirimkan, bisa dibantu kirim untuk rekan-rekan sekalian yang berhadir Pak Reza. Ya, baik Pak Ben, ini juga coba kita share di kolom chat ya, karena ini filenya yang dikirim bentuknya RAR ya Pak. Iya, karena ada beberapa, kan sudah saya bilang tadi lebih dari satu etalase. Baik Pak, ini juga sedang kita masukkan ke chat. Sebenarnya kalau rekan-rekan sekalian mau melihat langsung di websitenya juga bisa secara lengkap, bukan hanya untuk bidang konstruksi saja, e-katalog. Jadi di websitenya itu sudah ada pengumuman seperti yang sudah dijelaskan Bu Rahma tadi, bahwa di situ kita bisa melihat etalase-etalase yang telah dibuka sektoral, di situ semua ada.
Mungkin Pak Alvin ini filenya terlalu besar nih Pak. Atau nanti kita share di email masing-masing saja Pak, karena nanti kita ini sudah juga saya kirimkan di link chat. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ada link absensi kehadiran ya. Nanti juga kita mencatat ada emailnya. Nanti mungkin Pak Alvin bisa kita bagikan melalui email aja Pak. Dan juga nanti kita juga akan share mungkin PowerPoint ya dari para narasumber. Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita rasa cukup ya Pak ya, sampai pada hari ini. Mungkin Pak Alvin tidak ada yang bertanya lagi nih Pak Alvin. Bu Rama juga tidak ada yang bertanya. Bu Rama mungkin kita anggap cukup sampai di sini. Mudah-mudahan semua peserta paham apa yang disampaikan oleh pemateri 1, baik itu Pak Alvin dan juga yang disampaikan oleh Bu Rahmadiani ya. Tadi ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh para narasumber. E-katalog konstruksi ini sangat berguna ya, sangat bermanfaat khususnya bagi badan usaha jasa konstruksi. Selain mudah, kemudian sudah memiliki sistem digitalisasi ya. Kemudian juga tadi untuk informasi spek barang ataupun jasa yang akan dipasarkan di e-katalog ini sangat jelas, kemudian meminimalisir kecurangan ya. Kemudian tadi juga disampaikan ketika Bapak Ibu sekalian Badan Usaha Jasa Konstruksi ingin mendaftarkan e-katalog itu juga wajib membuat sebuah brosur yang nanti brosur ini juga akan diupload di akun Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga tadi yang disampaikan Bu Rama tidak kalah pentingnya, setiap pendaftaran ini juga ada sanksi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Dan juga tadi ada hubungan seperti pertanyaan dari Pak Zeli ya, ketika menyampaikan informasi yang tidak jelas ataupun tidak konkret, itu menjadi tanggung jawabnya badan usaha. Dan ketika produknya sudah dipesan tetapi tidak bisa ataupun tidak sesuai yang dimintakan, itu badan usaha dapat di blacklist ya Bu ya. Dengan ada tadi beberapa ketentuan, ada 5 poin sanksi. Mungkin pertama peringatan, kemudian nanti ada sanksi tegas sampai di badan usahanya dibekukan ya Bu. Mungkin itu beberapa hal yang saya catat, poin penting pada webinar ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Bateri tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya Badan Usaha Jasa Konstruksi di Aceh. Mungkin sebelum menutup kegiatan, kita mintakan mungkin kepada Pak Sekjen untuk ya closing statement ya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nanti ke depan juga akan ada kegiatan lainnya. Mungkin kepada Pak Sekjen kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk closing statement-nya, saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa kontraktor Aceh hari ini wajib bermanuver, di mana sistem elektronik mau tidak mau kita harus ikut. Contoh hari ini dulu dalam transportasi di daerah itu ada RBT. Sekarang di Banda Aceh tidak ada RBT lagi, yang ada Gojek. Nah, hari ini walaupun kita ada uang, kita stop kendaraan tersebut untuk mengantar kita ke satu tempat, dia tetap tidak mau mengantar sebelum kita mengeklik aplikasi Gojek. Artinya apa? Kepentingan kita untuk mengikuti relokasi itu kita diharuskan untuk ikut. Kalau tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal. Selain tertinggal, semua apapun usaha kita buat akan sia-sia ke depan. Pemerintah hari ini sudah menggadangkan sistem elektronik
khususnya di konstruksi yang baru tahun 2023 ditampilkan di pabrik khusus konstruksi. Di sini pemerintah Aceh sendiri untuk perawatan bangunan gedung mereka akan mengupload ke sistem e-katalog. Jadi jangan heran rekan-rekan semua, nanti tidak ada lagi tender atap, tidak lagi tender cat, tidak ada lagi tender rehab, tidak ada lagi. Karena apa? Semua pengguna sudah mengupload di e-katalog. Jadi sangat disayangkan apabila kita sebagai pelaku usaha tidak ambil andil di bagian tersebut. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk diskusi kepada pelaku usaha, saya berharap nanti sekretariat akan terbuka dan kita selalu mengupgrade kemampuan untuk regulasi kepada tim di sekretariat supaya bisa memberi pemahaman lebih sederhana kepada rekan-rekan pelaku usaha khususnya di bidang jasa konstruksi. Mungkin demikian closingnya Pak Reza. Saya kembalikan ke moderator. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Sekjen. Mungkin closing statement tadi ya, bahwasanya sangat penting mengikuti regulasi atau perkembangan di Badan Usaha Jasa Konstruksi, termasuk tadi Pak Sekjen mengilustrasikan transformasi penggunaan yang sekarang kita kenal Gojek. Mungkin dulu kalau di daerah kita sebut RBT ya Pak. Nah, kalau tidak mengikuti, mungkin lama-kelamaan seperti yang Pak Alvin sampaikan juga tadi, ketika badan usaha tidak dapat atau tidak mengikuti perkembangan regulasi, bisa saja badan usahanya gulung tikar ya bahasanya Pak Alvin ya. Iya, bahasa ekstrimnya kan seperti itu, Pak. Iya. Baik, mungkin terima kasih Pak Sekjen atas closing statement-nya. Mungkin karena tadi di pembukaan kita bersama sudah membaca doa, dan alangkah baiknya saat menutup juga kita berdoa dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu sekalian seluruh peserta dapat menghidupkan kameranya karena ini akan kita foto bersama. Dan juga kami beritahukan kepada Bapak Ibu di kolom chat telah kita kirimkan link absensi ya, karena ini kegiatan telah kita daftarkan di PKB, yang dimana nanti kegiatan ini juga bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, yaitu penyedia jasa konstruksi, khususnya tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKK. Karena nanti nilai daripada kegiatan webinar akan dikalkulasikan untuk kepentingan Bapak Ibu dalam pengurusan perpanjangan SKK ke depan. Baik, silakan Bapak Ibu menghidupkan kameranya karena kita akan foto bersama. Mungkin untuk layar pertama di screen 1 ya. Rafsan, Karya Indo. Mungkin Pak Ketum masih bergabung Pak Ketum? Izin Pak untuk dihidupkan kameranya Pak. Kepada Pak Mustafa Umar. Pak Ketum mungkin tidak bisa hidupkan kamera, kondisi lagi di acara itu Pak. Baik. Mungkin di screen pertama ya. Oke, Oke Pak Sekjen, belum ini Pak. Ya, baik, hitungan dari 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, screen yang kedua ini ada Pak Zulkifli Pak, untuk izin Pak untuk kameranya. PT Kreasi Utama Pak, izin untuk kameranya dihidupkan Pak. Oke, 1, 2.
Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan yang telah berhadir. Kami dari tim Sekretariat DAKA mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Joey berangkat apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.